menjadi pertanyaan, berarti kami harus membangun balai-balai pusdiklat gitu kan? Karena kan kalau untuk dilanjutkan itu pasti harus minat, harus di pusdiklat. Nah ini dulu kenapa dijadikan satu di pusdiklat pengupasan, karena untuk diklat lanjutan kan perlu asrama gitu ya. Nah ini kalau dikembalikan ke teknis lagi, diklat-diklatnya seperti itu, nah bagaimana? Nah, ini yang sedang kami masuk juga untuk diskusi. Tetapi ini berproses terus, berproses organisasi ini. Nah terkait dengan itu juga, organisasi ini kita sudah menyiapkan Renstra Ibu. Renstra Bapak Ibu semua, ini tentunya dilaporkan juga oleh para stafnya. Nah Renstra kita itu sekarang sudah diusulkan ke Biro Pertanahan. Nah Renstranya ini masih jadi datanya juga. Karena sekarang ini kita masih organisasi lama, tetapi kita sudah harus mengusulkan bentuk Renstra yang sesuai organisasi yang baru. Sementara kalau ini dan kita juga organisasi bukan rampungnya itu, jadi mungkin nanti akan ada revisi Renstra lagi. Jadi mengikuti organisasi yang baru. Sementara organisasinya kan belum jadi, belum ada, belum tahu apakah itu yang disetujui atau tidak. Tapi apapun itu kami mengikuti proses mengenai Renstra itu. Nah cuma ini catatan buat kita semua, di Renstra itu dari Candang Balapena itu berperan bahwa ada satu program namanya, jadi kita masuk di dalam program itu PHI itu bergabung dengan program pengawasan Bina Penta. Nah nama programnya itu pembinaan ketenagakerjaan. Ini kan jadi nomenklatur kementerian. Itu kan harusnya kalau pembinaan ketenagakerjaan ya semuanya ada di situ ya, Bina Penta, Latas, pengawasan, badan semuanya kan ada di situ karena nomenklatur ketenagakerjaan. Sebaiknya jangan nomenklaturnya pembinaan ketenagakerjaan karena kan menjadi hidup semua. Nah sementara ada pembinaan ketenagakerjaan, ada vokasi dan pendidikan dan pelatihan vokasi itu berdiri sendiri, kemudian ada lagi teknologi informasi berdiri sendiri programnya, kemudian ada satu program pembinaan ketenagakerjaan. Nah ini kan jadi lucu. Nah saya sudah beri masukan Ibu Ami, ini karena akhirnya nanti yang lain ini lepas dari ketenagakerjaan kan vokasi misalnya ini perawat, karena bisa jadi ditarik ke Diknas karena dari dulu tuh Diknas ingin mengambil pelatihan itu. Nah kalau kita keluarkan dari fungsi ketenagakerjaan, nomenklatur ketenagakerjaan, nah ini rawan. Nah sama dengan program-program kita, Ibu Retno, setiap ada jaminan sosial harus ditulis jaminan sosial tenaga kerja untuk mengikat bahwa itu fungsi ketenagakerjaan. Karena di Kementerian Sosial itu ada Jamsos, ini juga target juga kalau bisa semua Jamsos ditarik ke sana. Nah yang penting kita cermati bahwa yang perlu kita tahu di sini apabila ini dipretel satu lepas, lama-lama kan fungsinya jadi kecil. Fungsi jadi kecil bisa dijadikan Kementerian Tenagakerja ini tinggal Direktorat Jenderal. Kalau fungsinya kecil ya jadi Direktorat Jenderal, ya digabung dengan kementerian lain jadi bagian dari Direktorat Jenderal. Ini kan sejarahnya organisasi itu selalu begitu. Makanya dari dulu kami selalu berjuang Latas itu tetap di akar. Makanya selalu kita ikat di bawah Latas Ketenagakerjaan. Nah sekarang ini program ketenagakerjaan vokasi berdiri sendiri. Nah ini kan bisa jadi bukan program ketenagakerjaan, berarti bukunya ini yang kawannya nanti. Nah ini yang supaya kita semua tahu siapa yang ikut membahas, kita selalu seperti itu. Nah, terkait dengan Renstra tadi, Renstra yang sekarang ini itu kita beranjak dengan pagu sesuai hasil efisiensi. Nah, pagu hasil efisiensi itu sudah turun persetujuan revisi efisiensinya. Jadi awalnya 160 miliar, kita tinggal 143 miliar, sekian itulah. Nah, berarti kita akan bekerja dengan angka 143 miliar ini. Kemudian untuk rencana 2001, itu yang saya sampaikan tadi mengacu ke Renstra yang kemungkinan direvisi karena nomenklatur kementeriannya belum disahkan, tapi kita sudah menyusun sesuai nomenklatur yang baru. Nah, untuk sementara dari hasil sidang kabinet paripurna itu pakai indikatif Kementerian Tenagakerja 4,4 triliun. 4,4 triliun. Nah, kita bahagia di dalam 4,4 triliun tersebut. Nah, terkait dengan pagu yang tahun ini yang sudah turun revisi efisiensinya, nah setelah turun revisi hasil efisiensi kemarin, nah
ini sekarang kita sudah boleh merevisi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi. Ya, refokusi, kemudian menyesuaikan dengan kondisi WFH sekarang ini. Nah, sekedar gambaran saja mengenai COVID ini berkembang terus karena awalnya diperkirakan puncaknya Juni, kemudian Juli, Agustus. Sekarang saya lihat data-data itu bisa sampai Oktober. Nah, data terakhir kan Oktober COVID ini. Nah, artinya semua kegiatan kita yang kita harus sesuaikan bahwa ini bisa dilaksanakan dalam suasana kondisi COVID. Tidak bisa lagi kita keliling kemana-mana bikin sosialisasi secara fisik, forum-forum seperti itu secara fisik dengan para peserta. Artinya seluruh kegiatan kita mulai dari sekarang ini revisi berikutnya. Kemarin pada saat revisi efisiensi kan sekalian meminta supaya direvisi sekalian fokus itu dan lain-lain, tetapi ternyata tidak boleh. Hanya revisi efisiensi dulu, setelah revisi efisiensi turun baru boleh merevisi kegiatan. Nah sekarang ini sudah boleh, nah supaya kita cepat Bapak Ibu membuat surat revisinya. Jadi segera membuat surat revisinya. Yang pasti kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam suasana seperti ini. Dan tentunya melihat juga kegiatan-kegiatan selama ini yang butuh dana tetapi kita kurang gitu Bu ya. Seperti modul-modul SKK ini. Nah, tolong Bapak Ibu direview masing-masing direktoratnya. Kalau modul itu kan kita pikun-pikun saja, diskusi bisa selesai. Kalau membuat modul tidak harus ke lapangan lebih gampang. Kemudian penyusunan apa yang bisa dilaksanakan dalam pikun seperti ini. Nah dari surat edaran yang beredar, Dirjen Perbendaharaan itu mengeluarkan surat dari Dirjen Perbendaharaan yang terkait dengan COVID ini, khusus untuk ASN, tadi sudah disampaikan juga kegiatan ASN terkait dengan work from home, work from office. Nah ini ada biaya-biaya yang bisa dianggarkan melalui dana yang ada. Misalnya biaya komunikasi untuk pelaksanaan telekonferensi. Nah ini kita bisa, misalnya ini kebetulan kita sudah punya alatnya, ini bisa menyewa khusus karena adanya pandemi COVID ini, unit-unit itu bisa menyewa khusus untuk jaringan. Tapi kan kita sudah punya kalau kita untuk pelaksanaan telekonferensi ini. Kemudian bagi pegawai negeri ASN yang masuk kantor itu boleh diberi uang makan. Jadi uang makan penambah daya bagi yang bekerja di kantor konsumsi. Kemudian apabila ada kegiatan seminar-seminar, misalnya kita melaksanakan BIMTEK itu bisa ada narasumbernya, biaya narasumber dan lain-lain. Jadi bisa narasumber, moderator, honorarium itu bisa. Apabila kita BIMTEK secara online itu boleh. BIMTEK online. Tuh, nah yang jadi pertanyaan ini kan pesertanya, kalau selama ini kan dia datang di hotel gitu ya, kalau narasumber moderator itu sudah jelas, itu boleh dianggarkan. Nah ini yang saya tanyakan kepada, tolong ke Biro Perencanaan dan Perbendaharaan. Bagaimana dengan pesertanya, apa yang bisa kita bayarkan, gitu ya? Karena kalau peserta ya, apalagi kita pekerja, ya mungkin cuma disengaja ngobrol-ngobrol gitu, tidak ada apa-apanya kan? Transport kecil kemungkinan karena dia berada di rumah, ya. Jadi itu bisa honorarium, narasumber, moderator untuk kegiatan seminar, BIMTEK, FGD dan lain-lain. Nah, yang masih pertanyaan kami untuk pesertanya Bu, ini kami masih tanya juga peserta itu bisa diberi apa saja. Nah kemudian yang bekerja di kantor seperti kita ini itu bisa diberi biaya transport tadi, biaya transport, kemudian konsumsi penambah daya. Nah ini satu biayanya juga saya nanti PEP saya minta untuk menanyakan biar ada kesadaran mengenai satu biaya ya resmi. Kemudian pengadaan masker, hand sanitizer dan biaya penyemprotan disinfektan ini bisa dibiayai. Nah untuk penyemprotan kita sudah pernah melakukan itu dan nanti kita akan melakukan lagi penyemprotan berikutnya. Bisa dianggarkan. Kemudian bisa ya rapid test kita sudah boleh. Jadi yang terkait dengan COVID itu bisa kita laksanakan rapid testnya. Misalnya misalnya sepotong dulu ada kantor, enggak itu sampai rapid test berkali-kali. Ada 4 kali udah selama. Kita juga berencana mau melaksanakan itu boleh ada bedanya di
2 minggu ya. Iya, ada jedanya. Nanti kita apalagi kalau menjelang sudah boleh masuk, itu kan kita tidak tahu nih yang menjelang masuk ramai nanti berkumpul. Nah itu mungkin perlu menjelang masuk. Nanti kita akan ramai di kantor. Jadi kita rencana kita akan tes lagi. Ini salah satu yang bisa kami isi untuk itu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kegiatan, sekali lagi kegiatan, karena kita ini realisasi, saya tidak ke direktur lain itu, direktur lain bisa di atas 20%, mungkin karena kita banyak fisik Bu, banyak kegiatan fisik. Mereka ada apa namanya kegiatan-kegiatan fisik yang bisa seperti pengawasan, dia melakukan penyemprotan di perusahaan-perusahaan, nah itu kan ada fisik. Benda memberikan sembako untuk yang PHK. Iya Pak, makanya kita lihat nanti coba kami cek, karena di sana memang kan ada kegiatan-kegiatan untuk masyarakat ya. Nanti itu coba kita cek untuk SP nanti. Nah kita realisasinya sampai sekarang ini 15,07%. Yang tertinggi di direktorat, di Setdijen 18%, kemudian di Saker, kemudian Jamsos paling kecil P3HI. Nah itu besar, nanti kalau bisa forum mediatornya bisa dilaksanakan akhir tahun, kemudian bisa setelah akhir tahun nanti. Kemudian itu Bu yang penting-penting dulu. Oke. Yang itu karyawan yang kenaikan pangkat nih, 11 pegawai LHKPN. Oh iya ada di tempat itu. Iya. Ada kenaikan pangkat kan per April. Iya. Jadi yang purna tugas nih Mas Yaya nih, Yaya Surya. Ada di sambutan. Iya. Yang pensiun, kemudian oh iya, saat kita kemarin ini Mbak meninggal dunia ada di sambutan. Oke, jadi makasih Bu Ses. Pertama tentu ini saya terima kasih ya komitmennya ini LHKPN. Dan LHKPN sudah 100%. Oh iya, sudah 100% nih. Terima kasih. Saya masih pantau yang terakhir itu 2 orang belum, nah sekarang sudah 100%. Terima kasih. Karena ke depan ya kita komit lah. Malah lebih awal lebih baik, jadi nggak kelupaan. Kadang-kadang malas ya keterusan jadinya. Nah kemudian juga kita sudah kehilangan teman ini 2 ya. Satu ini almarhum Mbak Retno saat kita kemarin Martiningsih ya, saat COVID juga kita situasinya ya. Yang kedua Mas Yaya sudah purna tugas, jadi dari pengupahan ya mudah-mudahan ya untuk almarhum Retno diampuni dan tempatkan di surganya. Dan ini Mas Yaya belum kita ketemu, nah mudah-mudahan di unitnya tolong di care juga dengan ya, tolong terima kasih nih Pak care terhadap teman-teman yang sudah tidak bertugas lagi. Paling tidak ya mungkin ada silaturahimnya. Ya. Kemudian tadi terkait apa yang disampaikan Bu Ses, saya minta hari ini bisa dimulai melakukan mungkin sebelum-sebelumnya juga ya saat kita refocusing juga sudah merencanakan kegiatannya. Tapi hari ini konkretkan saja, jadi supaya cepat dan saya minta tolong untuk koordinasi aja. Sebenarnya kegiatan apa lagi sih yang bisa dilakukan dalam situasi COVID ini ya? Nah yang saya dengar seperti tadi, apa bisa nggak dialihkan? Kalau misalnya bisa, kita bisa memberikan bantuan kepada SP atau kepada anggota SP. Nah itu saya minta tolong, karena saya dengar bisa seperti itu. Jadi kepada SP dan kepada anggota SP. Kalau memang harus bisa masih memberikan APD, kita berikan APD. Selama ini kita APD berharapnya ke yang lain kan. Nah kemudian karena ini kan panjang. Misalkan tadi kalau diperkirakan Juli aja, kita masih butuh membantu mitra kita. Tolong ini coba tanya lagi ya, bisa apa enggak? Tapi saya dengar bisa. Jadi kita alihkan dan itu cepat disetujui kalau itu semua. Jadi bukan lagi yang punya kegiatan memberikan bantuan, hanya boleh yang kegiatan ketika sebelum pasca COVID
hanya unit itu melaksanakan hanya unit, dan itu tidak rupanya. Makanya mungkin kita lihat perubahan dari tentu ya, karena Presiden udah bilang semua difokuskan untuk COVID. Kita kalau difokuskan COVID kan semua kita agak terbatas kan. Nah, saya kira itu saya minta didalami betul dan cepat selesaikan ya. Kita masih ada waktu lah walaupun tidak banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal lain, masih kita punya waktu 15 menit ya sebelum kita tutup apa kita ini. Ya. Terkait dengan revisi yang ada kegiatan COVID, kami minta dari sebelum ada Iya betul, tapi sambil jangan ini kita kan situasinya sangat sibuk. Sambil saya sedikit mencarikan standarnya, coba kita kreatif tanya gitu loh. Jadi ini saya dengar seperti itu ya, tanya nanti biar bisa izin mencarikan standarnya. Nah tapi unit-unit coba berkomunikasi dengan unit lain, gitu ya, supaya bisa seperti apa kita brainstorming dan benchmark juga. Ya nanti disiapkan ya. Ya Pak Jon. Baik, jadi makasih Bu Dirjen, makasih Bu Ses dan Pak Direktur. Yang pertama, memang ada kegalauan tidak sedikit. Nah, dalam situasi COVID seperti ini, apakah kegiatan online itu bisa enggak? Nah, kan ini sebetulnya kita udah koordinasi terus sama BPO. Nah, justru itu sama seperti Pak Son tadi, ada guidance lah kira-kira. Nah, seperti kami Bu, contoh misalnya NSPK, kami mau buat sebetulnya FGD online. Nah, boleh nggak seperti itu? Gitu. FGD online, misalnya membahas soal revisi mengenai soal hakim ad hoc itu, apakah itu boleh? Saya kira itu. Saya pikir kalau ada guidance-nya, kemudian kami juga memikirkan itu. Kemudian yang kedua Bu mengenai forum Bu, kalau memang asumsi Ibu dan kami tadi semua, kalau ini memang masih bisa bulan 9-10, kami sudah siap, tapi akan merubah topiknya juga, nggak mungkin lagi topik yang lain. Nah, tapi juga kami sedang lagi menyusun sekarang, kalau memang itu nggak bisa, mungkin konferensi pers atau online seperti apa nanti. Saya kira itu, cuma dananya terlalu besar, mungkin dialihkan ke topik ini, BLT tadi. Saya kira kita saya dukung. Ya. Saya kira yang penting ada guidance kita jalan. Saya kira itu. Ini segera aja dicarikan ya kepastian dari unit yang seperti kita ini bisa nggak melakukan penanganan COVID gitu loh. Jadi tidak hanya pencegahan, tapi memang penanganan yang fokus pada alokasi anggaran untuk kita. Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Saya kira kalau misalnya berharaplah kita sudah selesai. Saya masih sangat berharap kalau forum mediator itu bisa dilaksanakan langsung. Sebenarnya itu, karena momentumnya kan banyak yang kita berkepentingan untuk bertemu langsung ya dalam situasi yang membaik. Misalnya kita membahas, karena sangat terbatas. Pengalaman saya kemarin 200 orang itu webinar, waduh sangat ribet, 200 orang aja. Webinar itu nggak efektif. Apalagi nanti kita sekitar 700-800 orang. Efektivitasnya yang perlu kita pikirkan, ya. Seperti itu. Webinar kemarin saya 200 sekian orang, efektif banget. Jadi kita 150 aja sudah agak berisik-berisik, apalagi pesertanya. Sore kemarin waktu saya mewakili Bu Menteri, dia bilang nggak ada yang dampingi saya. Itu hanya dengan 100, nggak sampai 100 orang. Tapi dia komunitasnya heterogen. Ada serikat pekerja, ada macam-macam. Waduh ributnya sampai moderatornya pusing. Bisa nggak? Padahal itu 2 menteri loh. Menteri kita sama menteri PPA. Nah, akhirnya kami yang meneruskan untuk menjawab pertanyaan lebih ribut lagi. Lebih udah deh. Jadi nggak terkontrol dengan baik. Efektivitas mungkin memang. Ya terima kasih Pak Jon tadi sudah dibantu saya bicara. Sambil kita juga mencari tahu juga ya. Karena di rapat terakhir itu memang sudah di bansos sampai rapat terakhir dengan para rocan-rocan itu tidak ada yang berani melakukan bansos sampai rapat terakhir. Makanya cermati lagi ya. Karena ada yang ada keluar itu untuk biaya ASN ada untuk COVID ini. Tapi untuk bansos oleh kementerian lembaga karena rapat terakhir itu belum. Walaupun untuk ASN ini 1 miliar nggak keluar, jadi kita juga mau menganggarkannya. Kayak boleh diberi konsumsi, udah ikutin aja kali konsumsi apa gitu. Tapi belum dikeluarkan juga 1 miliar. Jadi saya dengar ini dari
dari Dirjen Jamsos. Jadi Dirjen sekarang mengeluarkan semua sembako sampai berapa triliun, dia cerita bahwa ada permintaan seperti Kementerian Pertanian juga melakukan itu untuk buruh taninya, gitu loh. Ada induk bansosnya mereka mungkin. Enggak. Jadi semua dirubah karena kata KPN tidak akan menyetujui kalau misalnya kita bikin bintek langsung itu tidak. Tapi begitu mengeluarkan, karena sudah ada surat KPK itu ya, yang sekarang pengadaan langsung tidak, tapi langsung bisa menentukan siapa segala macam. Katanya begitu, saya surprise, kok bisa sih? Saya akhirnya berdiskusi, rasanya tempatnya tenaga itu malah bisa banget memberikan untuk buruh. Siapa yang ngurusin buruh gitu kan? Bekerja. Setelah saya lihat perjalanan ini, berapa bulan ini, sampai kepada kemarin kita pertemuan dengan seluruh pekerja perempuan, itu teriak-teriak pekerja perempuan dan aktivisnya. Nggak ada intervensi langsung kepada buruh perempuan. Ada kebutuhan khususnya kan ya? Ya kalau dikasih sembako, oke, tapi kan ada kebutuhan khusus yang tidak dapat lagi. Kementerian PPA ternyata memang tidak bisa memberikan itu juga. Nah, Kementerian Sosial tidak ada berpikir untuk ada kebutuhan khusus pekerja perempuan. Itu yang kemarin akhirnya kita diskusi. Saya setelah webinar, saya kontak teman saya itu, saya ketemu, tolong gimana caranya ya, sampai memikirkan menteri kita bikin surat ke Menteri Sosial kalau mau ngambil dari anggaran itu kan. Punya payung programnya. Yang lagi ternyata beliau bilang begitu, tetapi semua nanti kembalikan ke daerah. Wah, muat rupanya bantuan sosial itu bisa. Jadi kira-kira itu kepala kita harus ada. Mungkin ini peluangnya bisa kami manfaatkan khususnya di tempat kami. Kami kan rencana kalau bisa dulu ya, rencana kan bulan Mei ini akan mengadakan rapid test kepada petugas guru tahap kedua, yang mana dilaksanakan di rumah sakit bersangkutan Siluan di Mampang dan Tangerang. Kalau memang ini masih bisa kita revisi untuk penggantian transport lagi. Ya coba kan. Kita transport bisa lah kayaknya. Transport bisa. Makanya saya kemarin waktu itu mereka datang semestinya. Ya kemarin kan kami mau revisi kan belum ada. Sekarang dengan adanya revisi kan. Coba pastikan betul ya. 400 orang. Kali 150 orang. Kalau perlu juga mendukung rapid test yang di tempat lain bayar nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu, ya kita kan itu kemarin belum cukup ya. Banyak yang butuh rapid test. Nah, cuman kadang-kadang kita juga aneh juga nih Pak Bernasio. Ini kita kondisi sekarang membutuhkan, tapi kegiatan yang prioritas itu seperti negosiasi kan nggak mungkin kita laksanakan. Nah ini kami kemarin mau revisi, nggak boleh. Nah itu aneh itu, proses juga ada proses. Itu kalau misalnya itu bisa direvisi itu banyak kita bisa manfaatkan. Nggak mungkin lagi. Itu paling banyak. Itu hampir 10 miliar. 10 miliar. Itu kenapa nggak bisa ada strategi lain asal jangan kaku gitu ya. Sama dengan untuk COVID ini yang baru keluar instruksi ini untuk ASN sendiri. Untuk masyarakat kita belum ada panduannya. Misalnya transport, untuk COVID itu baru untuk ASN-nya, tapi untuk dari kita kepada masyarakat itu belum ada. Belum bisa. Belum ada kalau terkait COVID. Nah itu bina pengawasan itu bisa dia melakukan penyemprotan untuk pekerja yang PHK dikasih transport. Itu masuk dalam. Ya coba inilah apa masing-masing sambil mencari tahu nanti juga. Saya kira itu kalau tidak ada lain, ada yang mau disampaikan misalnya mau coachingnya kapan tuh Bina? Siang, setelah jam 12 berarti. Pasti segera disiapkan usulan kegiatannya, terutama ini kemarin kan ada modul-modul SKKN itu yang tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Nah ini segera dirampungkan saja. Kalau Ibu Retno kemarin ada berapa? 5, 6 atau berapa? 6, udah masih ada lagi. Jadi yang sudah habis. Ibu Dina berapa lagi? Ibu Dina berapa lagi? 3. KHI selesai. KHI selesai. Berarti yang belum itu
Kemarin Beratno juga udah ngajukan, tapi saya minta dipelajari dulu oleh Sekjen. Ya Bu, saya kembalikan dulu kalau ada Iya. yang sudah perbaiki. Yang sos yang sudah, KKI sudah, Sudah pantang ini juga. Daftar sudah. Sudah, KKI udah. Itu Yang dulu. belum, kalau Jamsos pengupahan udah 3 hari. 2 masih ada yang berarti. Ada ya di proses saja kalau begitu. Iya Pak, di proses lagi. Cuma saya nggak tahu itu mudah apa enggak situasi sekarang. Jadi prioritas apa enggak oleh BPN larang apa enggak gitu ya. Oke, jadi Mengingatkan dengan adanya undang-undang cipta ini kan kemungkinan kan kita akan jadi dan itu mungkin langsung mundur. Kalau itu mundur berarti kan tahun ini tidak bisa dilaksanakan. apa sih? Cipta mungkin itu mundur berarti kan. Kalau tidak ada alasan kan kembali ke PP 78. Sampai PP 78 bisa kata itu semua sudah ada tinggal menunggu menteri apakah itu tanggal. Ya. Ya, gini aja. Kita ulangi lagi kan kemarin disposisi Ibu Menteri apa tentang hal itu. Ya, karena kayak saya lihat kan kemarin kayak pending sebenarnya kan. Kita buatkan lagi surat, tapi ngacu disposisi beliau apa? Ya. Kita surat lagi beliau sambil nanti kita lapor langsung. Karena saya juga kemarin berpikir waduh ini seperti apa? Berapa bulan lagi setelah penetapan upah. Ya, saya sudah nanya Bu mengenai bansos ini Bu Menteri sebenarnya sudah lama punya pikiran itu, tapi sampai sekarang koordinasi dengan DJA-nya itu belum ada membolehkannya belum ada. Berarti nggak bisa ya? Belum ada, ini masih diupayakan gimana caranya. Sedang diupayakan oleh Rotan gimana caranya, tapi sampai sekarang dari DJA-nya belum memberikan program bansos ini. Ya. Saya ulangi tadi dulu P3H 2 ya. Tiga. Trampolin aja kamu ini biar kelar semua. Ya. 3 ya, biar selesai biar enggak diceret-ceret. Kenapa? Karena kita kan sekarang ini mengurusi fungsionalisasi loh. Kita harus rampung dulu. Tapi kan kita sekarang jadi mediator semua nih. Kalau kita nggak punya modulnya itu akan masalah untuk pengembangan SDM-nya. Kenaikan pangkat itu harus pernah mengikuti pengembangan SDM. Kalau tingkatnya diubah itu biayanya Jadi nggak apa-apa, jadi memang kita sampai Oktober kok tinggal sebulan paling. Itu pun kalau ada yang berani mau pergi naik pesawat kan. Saya kemarin yang naik pesawat itu ada 10 orang yang kok di atas pesawat kan. Yang terpaksa. Padahal itu memang tugas penting sebenarnya dia boleh berangkat. Tapi ternyata juga. Jadi kita upayakan kita lampirkan saja. Pak Jom bisa ya, karena cuma 2 lakukan aja Pak tahun ini supaya kita visualisasi mediator kita nanti itu sudah jelas nanti program pengembangan SDM yang modelnya sudah ada. Kita tidak mumpung ada dana. Kemudian ini Bu untuk yang fisik kendaraan ini tetap tidak dikonsumsikan. Saya minta kalau bisa ada pengadaan motor untuk yang tempat misalnya itu ya yang selama ini 2021 sekarang. untuk yang sekarang ini Bu yang nggak bisa Bisa dipakai toh Mbak ya? Iya. Kalau beli kendaraan tagana langsung diproses tanggap bencana. Tapi kalau ini nggak tahu. Karena proses ya. Langsung Proses. dan proses Bu. Ya, yang berharap bisa lah. Karena tahun-tahun depan itu kecil kemungkinan bisa pengadaan kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena tahun depan dan berikutnya itu adalah recovery ekonomi, pastinya untuk beli dan penyiapan ibu kota baru. Nah itu kan pasti perbedaan besar. Sama Sehingga prihatin. Ya, itu recovery ekonomi artinya itu sangat. Ya karena recovery. Jadi makanya saya bilang tunggu sekarang ada dana bisa ya. Kita bisa upayakan. Ini di masa COVID ini ternyata di BPJS itu untuk yang akan kerja cukup besar juga walaupun masa COVID khususnya untuk yang di medis, untuk yang di rumah sakit, untuk ini cukup besar. Nah sementara itu kita masih ada peraturan Permenaker tindak lanjut dari PP 82 yang masih sudah selesai dibahas. Sebetulnya sudah sebagian besar sudah selesai, tetapi ada yang pending itu terkait dengan beasiswa PHK. Nah ini BPJS sedang Mbak maksudnya di kita udah selesai pembahasan. kita masih di kita ya Mbak.
udah di kencangnya dan pembahasannya. Saya nggak tahu, belum tahu perkembangannya. Kalau Yang ini untuk beasiswa ditambah lagi gitu. ya beasiswa ini kan untuk dua anak itu yang mana? Oke, jadi detailnya, rinciannya. Sebetulnya kalau Kemarin kan diminta BPJS kejelasan dari di apa di dalam di samping memang kita sibuk banget ya, saya nggak tahu gimana mengatur izin, ada yang prioritas, ada yang gitu. Harus ini teman-teman yang work from home tolong didukung sangat ya, karena kita banyak sekali prioritas regulasi saat-saat seperti ini. Jadi misalkan Bu Retno ya tugasi eselon 3 dan ke bawah ini lakukan telaah, bantu, sementara kita juga harus prioritaskan omnibus law juga. Jadi diatur dengan rencana kerjanya atau rencana kerjanya benar ya. Dalam sebulan 2 bulan ini tuh harus padat sekali. Jadi saya minta tolong sekali tidak berhenti meskipun dalam situasi work from home ya. Saya kira itu. Dan saya juga ya, ini mumpung lagi dengar semua. Nah, saya sudah menyampaikan juga melalui PP tolong untuk semua direktorat supaya segera membuat usulan revisi dan jadwal pelaksanaannya. Dan perkiraan kalau tuh ada yang berani mau jalan keluar naik pesawat, paling bisa itu 1,5 bulan. Nah, artinya mulai dari sekarang itu maksudnya apa? Ya, kan Sisa waktu. Iya, sisa waktu paling itu yang berani kita. Toh kalau COVID-nya sudah secara umum berakhir, kan belum tentu semua orang aman dari COVID kan. Jadi prediksi lah. Prediksi. Kegiatan Jadi apa kegiatan selama COVID ini segera direvisi. Kemudian setelah COVID, ya tidak lama, paling 1,5 bulan paling kita berani jalan. Nah, artinya semua paguyuban yang ada sekarang dipersiapkan untuk itu dan jadwal pelaksanaan kegiatannya supaya kita tahu kira-kira paguyuban yang tersisa berapa, ada atau tidak. Karena kalau terakhir baru ketemu ada paguyuban sisa, kita jadi repot menyiapkan paguyubannya, tidak ada waktu. Nah, mumpung sekarang ini kita punya waktu, dari sekarang dibuat jadwal. Saya sudah minta melalui PEP sekarang buat penjadwalan apa yang akan dilaksanakan selama COVID ini. Berapa anggaran yang terpakai. Setelah COVID nanti, taruhlah, kalau misalnya Oktober jadi bersih gitu ya, kita berani Oktober sampai minggu pertama Desember berkegiatan. Itu apa saja yang bisa dilaksanakan. Berapa pagunya, supaya kita clear 1 tahun ini terpakai pagu sekian. Ada sisa sekian. Nah kalau ada sisa ini kan kita bisa pikirkan mau dipindahkan kemana. Bagian tidak bisa melaksanakan. Apakah kita usulkan dipindahkan ke direktorat jenderal lain atau tetap internal kita di direktorat antar direktorat, tapi jangan sampai ada pagu sisa karena kita ini prioritas pemotongannya paling kecil pada saat efisiensi kemarin. Orang lain besar-besar, kita yang paling kecil pemotongannya karena dianggap kita banyak hal-hal yang perlu dibiayai. Omnibus Law, kemudian dampak COVID banyak di kita, kasus-kasus PHK dan lain-lain banyak di kita sehingga pemotongan anggaran kita yang paling kecil di PHI hanya 16 miliar. Yang lain di atas 40 miliar. Nah, artinya kita harus bertanggung jawab mau betul karena itu kita butuhkan. Nah, supaya tidak ada sisa anggaran yang tidak jelas, dari sekarang kita buat jadwal kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini Bu, minta segera dibuat kegiatannya dan jadwalnya disampaikan ke Sekjen supaya kami bisa mengira-kira kira-kira kita kelebihan dana atau tidak. Kelebihan dana atau tidak. Kalau kelebihan kita bisa rancang apa yang harus kita lakukan dengan dana yang lebih itu. Ya, asumsinya Oktober, November, Desember. Iya, gitu lah. Kalau puncaknya lagi kegiatan perjalanan Jabodetabek saja dulu. Karena kalau Jabodetabek perjalanan itu kita masih relatif aman, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu berkumpul di bandara. Kalau di hotel juga kita tidak perlu harus lama-lama di hotel. Dari ruang sidang kita langsung bisa pulang, gantian datang aja. Itu relatif aman. Jadi tidak usah berpikir untuk pergi jauh-jauh. Bervisi Jabodetabek, paling jauh Bogor. Kita bisa naik kendaraan sendiri. Itu aman. Jadi segera buat kegiatan. Kalau mau perjalanan, cari perjalanan yang aman. Bisa naik mobil, tidak harus naik pesawat. Karena dengan pandemi ini kita tidak tahu kalau naik pesawat, satu orang sendiri pesawat yang ada positif itu rawan buat satu pesawat. Jadi sekali lagi kami mohon supaya kita ada perkiraan sampai minggu pertama Desember. Karena itulah terakhir berkegiatan, minggu pertama Desember.
apa kegiatannya, dan berapa dananya, apakah ada sisa atau bisa habis. Kalau ada sisa ini kita bisa lapor ke Bu Dirjen mau diapakan dana itu. Apakah dipindahkan ke direktorat atau tetap di tempat itu tapi kita bantu mikirkan kegiatannya apa. Kira itu Bu. Baik, kalau begitu minggu ini bisa nggak saya melihatnya semua? Bisa, Minggu Bu. ini terlalu lama ini sebenarnya, seminggu ini kan. Mungkin target sehari disiapkan ya kan oleh unit, kita oleh sekjen, rapat kita pernah Rabu atau Kamis. Kalau sudah habis Saya apa, pengen lihat kita betul. bingung diapain dana. Dan memastikan gitu ya. Jalan di bulan Tolong ya. jalan disebut aku belum. Belum bisa Bu. Nggak bisa. Nanti maksudnya kan Oktober. prediksi. Paling Kita Oktober. prediksinya di Oktober belakang. Paling cuma sebulan. Iya. Sebulan bisa berjalan. Jadi saya minta minggu ini saya melihat ya. Saya di Bogor. Nanti kalau sudah Oktober. Nggak bisa di Bogor mau ngapain? Kita di hotel takut. Oh, jadi maksud saya itu yang boleh jalan nanti pada bulan Oktober. Kalau tuh ada perjalanan, nggak usah jauh-jauh ke provinsi mana, ke Jabodetabek saja. Karena kita nggak berani naik pesawat. Tapi selama masih COVID kita hanya bisa online. Makanya kegiatannya yang bisa online seperti apa? Seperti Pak Dion tadi, FGD boleh Pak. FGD, BIMTEK, sosialisasi boleh online, boleh online selama jadi paling 1 bulan yang bisa ada perjalanan itu pun kita beraninya paling Jabodetabek karena kita bisa naik mobil sendiri, tidak harus naik pesawat rame-rame gitu ya. Jadi kita udah mau rapatnya sebentar. Makasih Bu Ses. Jadi saya minggu ini saya akan melihat, saya akan mengecek usulan-usulan Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya izin ngumpulin dulu dan mengeceknya. Jadi kita ready rapat ya. Jadi mungkin dikeluarkan format aja oleh sekjen. Tapi tadi arahannya sudah jelas ya. Jelas prediksi yang tepat. Jadi jangan berharap semua kegiatan bisa dilakukan dengan perjalanan gitu kan. Dimulai dari itulah kita harus bisa prediksinya sangat tepat. Nah saya untuk menutup, pertama saya minta Pak John data PHK ini jangan ditumpuk lagi. Sekarang saya belum bisa jawab Bu Menteri kan berapa jadi mungkin 2.122. Sementara kemarin kan banyak yang double, yang katanya kita mesti sampai 5 nama itu, nama 1 ID-nya banyak, ID-nya namanya 1, ID-nya 1 namanya sampai 5, nah itu kan akan itu ya prinsip sama. Nah jadi minta tolong ini petugas-petugas yang bantu untuk data PHK, ya tolong bagaimana caranya lah, jangan sampai tinggal numpukkan yang baru langsung dimasukkan ke yang 2.484.000, jangan begitu. Yang di klinik kan sudah ada. Meskipun saya tahu sulit karena di klinik itu sudah dibagi perempuan laki-laki. Gitu loh. Bagaimana caranya? Jangan sampai terhenti data PHK itu menjadi hanya 1,7. Gitu loh. Dan PHK dan dirumahkan maksud saya. Jangan. Nah sementara yang saya tanya ke Pak John kemarin itu harus diberesin. Kayak itu hanya numpuk ke 2.048 ya. 2.084. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Sati. Data di sana itu 1,7. Tambah 10.000 dari luar. Nah, sekarang kita masukkan lagi Bu Sati supaya diprinsip. Nah oke. Jadi gini. Saya hanya kepastian karena Ibu Menteri pasti nanya ke saya. Ketika saya bilang Bu belum ada data di klinik, saya repot. Bisa nggak cepat pusdatin itu? Sekarang Ibu Menteri jawab dari kemarin saya belum bisa respon ya kan. Nah itu kan akan terus berkembang ya. Yang penting kita tahu data terakhir. Oke. Kemudian ada surat-surat tentang permintaan penundaan pembayaran THR kita. Itu surat dari maskapai, kayaknya grupnya Lion, grupnya Wings segala macam. Lion apa? Saya udah tujukan itu ke Bu Dinar sama Pak John, tapi minta tolong direspon saja. Dibikinkan surat kepada mereka, terjelaskan dalam SE itu bla bla bla. Mereka kalau memang posisinya di dinas tempat, maka melaporkan ke dinas tempat gitu loh Bu Dinar ya. Hari ini sudah saya disposisi surat banyak sekali tuh. Jadi semua anak-anak perusahaannya kayaknya itu grupnya lain langsung mengatakan tidak mampu aja seperti itu. Minta penundaan, tapi dia bagus di kalimat bawah bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Jadi direspon saja dengan menyampaikan soal surat edarannya. Baik, tapi harus dijawab itu ya, segera ya. Saya kira itu saya tutup saja. Semuanya kita semoga selalu sehat. Meskipun barangkali kayaknya ada yang belum mandi tuh. Ya ditutup tuh, Pak Erlis, Mas Anton, tuh pada ditutup kan. Jangan-jangan dia sambil mandiin anaknya. Tuh langsung nampak. Kalau nggak nampak pasti berarti ini pasti pakai daster. Ada yang belum mandi.
Mbak Luki nih jangan-jangan masih pakai daster nih. Banyak banget ini pada sembunyi wajah nih. Wah, Mas Krisman muncul nih. Oh, udah mandi. Mandi dulu tadi ya. Baik, terima kasih semuanya. Ini Mbak Luki kelihatan udah rapi-rapi. Serasa di kantor kan? Udah tampil dulu semua. Udah senang sekali. Senang, udah kangen lihat wajahnya semua. Pada kangen nggak semua? Saya tuh kangen lihat wajah semuanya nih. Tuh, ada yang nggak pernah lihat sama sekali lagi tuh. Mas Tommy rambutnya tambah kuning apa tambah merah tuh. Wah, Mas nanti ya. Work from home terus. Sehat semua ya. Ya, kita selalu bersyukur kepada Yang Maha Esa karena kita diberikan kok bunyi begini bekerja melayani ya. Jadi ingat kita udah pegang untuk bawa semangat. Kita masih PNS, masih ASN yang masih bekerja, kita masih punya kantor ya. Saya kira itu, terima kasih banyak untuk mengawali hari kita ini, dan dalam waktu ke depan nanti kita berjumpa lagi. Kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa diberikan sehat. Mari kita berdoa untuk kepentingan kita semua bangsa Indonesia dan golden wave, jadi COVID-19 go away and stay at home. Silakan berdoa. Mulai. Doa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang Aku bilang aku lagi rapat ini. Lanjutkan. Jangan lupa kalau ada bukanya bisa dikirim ke kantor. Kita masih di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara di WA dia, pada nanti Selamat berpuasa buat soalnya WA semuanya. kami aja ada WA-an sama siapa, aku udah WA siapa. Aku sambil rapat ini sambil masak ini.